Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap terjadinya alienasi pada pembantu rumah tangga di Surabaya. Nah, latar belakangnya itu tindak kekerasan ya terhadap pembantu rumah tangga itu. Di sini ada data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT pada tahun 2012 sampai 2019, di mana angkanya ini sangat naik terus ya, mulai dari tahun 2012 sampai 2019 misalnya. Kasus misalnya pada tahun 2012 ini ada 327 kasus, 2013 336 kasus, 2014 408 kasus, 2015 402 kasus, 2016 428 kasus, 2017 417 kasus, 2018 434 kasus, kemudian 2019 467 kasus kekerasan yang menimpa pada pembantu rumah tangga. Angka ini sangat banyak ya, mengingat kita sebagai negara hukum ya, termasuk negara harus hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Nah, terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga ya, di sini ada data dari bagaimana misalnya terkait dengan jumlah PRT se-Indonesia itu ada 2.000 pekerja rumah tangga di Indonesia, di mana 137.000 berusia di bawah 18 tahun ya, dan juga jam kerjanya per hari itu antara 14 sampai 18 tanpa libur ya. Dan yang miris lagi ya, 92% adalah perempuan. 72%-nya dibayar kurang dari 300.000 per bulan, terus 42%-nya termasuk pekerja rumah tangga anak atau PRTA yang mengalami kekerasan ya, psikologis, fisik, dan seksual. Ini menandakan bahwa problem terkait dengan pembantu rumah tangga itu menjadi problem yang sangat pelik ya, yang perlu kita perhatikan juga. Dan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 ya, terkait dengan tentang standar minimum perlindungan pekerja rumah tangga, di mana hak PRT itu diantaranya memperoleh informasi mengenai calon majikan ya, itu hak yang perlu didapatkan oleh PRT ya, mendapatkan perlakuan yang baik dari majikan dan anggota keluarganya, mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, kemudian mendapatkan tunjangan hari raya, dan kemudian berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, ini hak-hak yang kemudian dilindungi dalam Permen ya, Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ya, ketika misalnya PRT itu atau pembantu rumah tangga itu live in ya. Live in itu artinya hidup di satu atap dengan majikan.
Nah, kalau live out itu dia bekerja, namun tempat tinggalnya itu di luar ya, tidak satu atap dengan majikan ya. Nah, pada tahun 2008 ya, pekerja rumah tangga yang live in itu sekitar 2,55 juta, terus pada tahun 2015 itu ada 3,35 juta ya. Apa yang live out. Terus yang live in pada tahun 2008 ada 1 juta, pada tahun 2015 itu ada 683.000. Ini yang live in yang hidup satu atap dengan majikan. Nah, PRT yang live in ini yang kemudian menjadi atau berpotensi ya lebih besar mendapatkan misalnya tindakan yang tidak diinginkan ya seperti kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan ya, di mana metode penelitian lapangan ini bisa juga dikenal sebagai metode penelitian hukum empiris ya, yang mana data-datanya itu didapatkan di lapangan gitu ya. Hasil dan pembahasan ya. Yang pertama terkait dengan teori alienasi sosial. Jadi alienasi sosial atau alienasi berasal dari kata Inggris ya, dari bahasa Inggris yang alienation ya, yang berarti membuat suatu atau keadaan menjadi terasing ya. Terus kemudian adapun pengertian alienasi dalam pekerjaan ya adalah salah satu kontradiksi pada masyarakat yang menjadi pusat perhatian. Terdapat suatu kontradiksi yang nyata antara hakikat manusia yang didefinisikan dan ditransformasikan oleh pekerjaan dengan kondisi aktual pekerjaan dengan sistem kapitalisme. Jadi alienasi ini sebenarnya kalau kita merujuk kepada basis teorinya itu berangkat dari teorinya ini ya, Karl Marx kan begitu ya, di mana dia melakukan kritik ya terhadap sistem kapitalisme, di mana sistem kapitalisme itu banyak melahirkan kondisi alienasi atau keterasingan ya bagi umat manusia, di mana dia bekerja ya, namun hasil dari pekerjaannya dia tidak bisa menikmatinya sehingga dia terasing kan begitu. Faktor penyebab terjadinya alienasi pada pembantu rumah tangga. Yang pertama terkait dengan jam kerja ya. Jam kerja pembantu rumah tangga yang tanpa batas dan terlalu lama, khususnya bagi PRT yang live in. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Misalnya terkait dengan ini ya, jam kerja yang tidak ada batasnya. Meskipun di waktu tengah malam ya, misalnya jam 12 malam ya, kalau misalnya majikan itu membutuhkan pembantu rumah tangga itu dengan leluasa majikan itu memanggil dan menyuruhnya untuk melakukan kegiatan. Padahal itu jam-jam istirahat begitu ya. Karena tidak ada perlindungan dari negara, akhirnya praktek itu yang kemudian banyak terjadi. Waktu kerja tanpa istirahat ini akan berdampak pada kesehatan mental dan fisik ya, dan fisiknya pada PRT itu. Nah, ini juga berkelindan seperti yang disampaikan di poin pertama itu. Ketika misalnya jam kerjanya itu tanpa batas, akhirnya akan berdampak pada kesehatan baik itu mental maupun fisik PRT. Belum ada jaminan sosial ya, baik itu jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan ya. Memang di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan juga belum PRT ini belum masuk sebagai kategori pekerja ya, karena yang memberikan pekerjaan itu tidak termasuk perusahaan kan begitu ya.
merupakan pekerja informal yang begitu, sehingga kemudian hak-haknya itu belum diberikan atau terus kemudian waktu libur, terus tadi sudah ya waktu libur, terus kemudian ada belum lagi adanya tekanan ya dari majikan yang kurang baik ya, apalagi ketika misalnya PRT itu mendapatkan majikan yang kurang baik, sehingga kemudian tekanan-tekanan baik itu secara ini ya tekanan mental kan begitu ya, itu rentan didapatkan oleh PRT ya, pembantu rumah tangga, karena memang ada posisi ya, apa bergen posisi itu yang kemudian menyebabkan, atau relasi kuasa ya, relasi kuasa yang menyebabkan PRT itu tidak berdaya ketika berhadapan dengan majikan gitu ya. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga? Ya, sebenarnya di undang-undang baik itu di Pancasila, yang undang-undang dasar, terus kemudian ada undang-undang juga itu sudah memberikan ya landasan yuridis ya bagaimana bangsa Indonesia tanpa terkecuali termasuk PRT itu harus mendapatkan perlindungan dari negara, begitu ya. Misalnya dalam Pancasila sila kedua, di situ terdapat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa setiap orang mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum ya. Itu termasuk misalnya pembantu rumah tangga itu juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2 mengakui hak ya setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ya. Terus kemudian di pasal 28H ayat 1 menggariskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan serta dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini merupakan hak-hak dasar yang diberikan oleh negara yang seharusnya didapatkan oleh warga negara tanpa terkecuali. Nah, berikutnya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 3 ayat 3 ya, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi ya. Nah, di sini pengertian diskriminasi ya dinyatakan bahwa setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi ya. Nah, ini kemudian menjadi dasar bahwa diskriminasi di Indonesia itu seharusnya tidak ada ya, tidak ada karena dilindungi oleh undang-undang begitu. Terus kemudian di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang di mana di undang-undang ini tidak menjangkau PRT ya. Jadi PRT itu tidak diberikan aturan khusus ya di dalam undang-undang ini. Karena kata pekerja dalam pasal 1 dimaknai sebagai seorang yang bekerja untuk mendapatkan upah dan bentuk imbalan lain ya. Nah, di sini kemudian yang menjadi persoalan ya, majikan, pekerja rumah tangga bisa tergolong apakah bisa tergolong sebagai pemberi kerja? Ya. Padahal majikan itu bukan badan usaha ya, bukan badan usaha. Sehingga dengan demikian ya tidak termasuk yang diatur dalam pekerja ya. Jadi PRT itu tidak masuk sebagai pekerja ya yang kemudian dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Jadi pemaknaan PRT yang dianggap tidak
dipekerjakan oleh pengusaha, maka PRT tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, bagaimana kemudian rekomendasi dan solusi dari agar meningkatkan ya perlindungan bagi PRT dan mereduksi tindakan atau kejadian yang merugikan terhadap PRT, yaitu dengan mengesahkan ya undang-undang atau mengesahkan rancangan undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga ya. Jadi rancangan undang-undang ini sudah ada sejak lama ya, yaitu misalnya pada periode 2004-2009, di mana RUU diajukan masuk dalam prolegnas ya setiap masa periode masa bakti DPR RI ya. Terus kemudian pada tahun 2009-2014 ya, di mana periode masa bakti tahun 2009-2014 RUU PRT masuk prioritas tahunan sejak tahun 2010, 2011, 2012, 13, dan 14 ya. Dan kemudian pada periode tahun 2014 sampai 2019 ya. Tahun 2014 berhenti di Balik ya DPR RI. Kemudian pada masa bakti periode 2014-2019 masuk dalam prolegnas ya atau waiting list ya. Nah, kemudian periode 2019-2014 masa bakti periode ini juga masuk lagi dalam prolegnas ya. Dan pada tahun 2020 ya kemarin masuk RUU ini masuk prioritas ya yang kemudian menjadi pembahasan di Senayan ya. Tujuan dari RUU PPRT ya meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan bagi pekerja dan warga negara. Terus kemudian memberikan perlindungan juga kepada pemberi kerja ya, majikan. Indonesia menganut pembangunan berkelanjutan SDGs ya dengan prinsip tidak seorang pun ditinggalkan ya. Mengisyaratkan tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Namun selama ini ya 4,2 juta ditinggalkan dalam pembangunan. Artinya bahwa PRT maksudnya kurang diperhatikan ya. Tujuan SDGs nomor 8 tentang layanan layak kerja. PRT penting mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara. Terus tujuan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk PRT. Jadi PRT itu harus diberikan perhatian oleh negara ya, dan juga harus mendapatkan perlindungan dengan salah satu caranya itu disahkan RUU PPRT ini. Pokok pikiran RUU PPRT. Yang pertama, pengakuan PPRT sebagai pekerja ya. Bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia dan sesuai dengan harkat martabat dan asasinya sebagai manusia ya, yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. Dan ini yang kemudian selama ini status PRT itu belum ini ya masih abu-abu kan begitu, belum pasti apakah mendapatkan hak yang sama seperti pekerja lainnya kan begitu. Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap PRT dan pekerjaannya karena bias jenis kelamin ya. Bias kelas, ras, ya, sebagaimana pekerjaan tidak memerlukan keterampilan, tidak bernilai ekonomis dan rendah. Paradigma seperti itu harus dihentikan. Begitu. Terus kemudian ada kategori PRT ya. Yang pertama
pekerja rumah tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan dengan memperoleh upah. Terus yang kedua, PRT dikelompokkan PRT paruh waktu, terus kemudian ada PRT penuh waktu ya. Terus yang ketiga, PRT mencakup berbagai kategori pekerjaan rumah tangga. Terus pokok pikiran RUU PPRT juga selanjutnya adalah mengenai penghapusan pekerja rumah tangga anak ya. Karena memang ini berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Yang pertama, batas usia minimum PRT adalah 18 ya, 18 tahun. Di bawah itu tidak boleh mempekerjakan PRT ya, yang umurnya di bawah 18 tahun. Untuk memberlakukan batas usia minimum, PPRT memerlukan masa transisi. Sejalan dengan program pemerintah ada KIS ya, KIP. Terus berikutnya pokok pikiran dalam RUU PPRT ini yaitu ada pengawasan ya. Untuk menjamin perlindungan terhadap PRT dilakukan pengawasan oleh dinas atau satuan kerja perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan pihak RT RW dan kelurahan ya. Informasi kerja, Balai Latihan Kerja bisa memfasilitasi informasi kerja ya dengan informasi, terus kemudian bursa kerja secara berkala. Penyedia jasa hanya mengelola informasi mengenai permintaan PRT dan tidak boleh melakukan perekrutan, pendidikan pelatihan, dan penempatan. Demikian hasil presentasi ya, hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.